ya sudah aman. Tapi kalau sudah nggak baik, dia segera dipulangkan. Jadi dia nanti digantikan orang lagi dan nggak perlu bayar. Bisa dipahami nggak? Iya. Jadi sampean juga harus paham. Makanya kenapa setiap orang yang proses dengan saya suruh proses rekaman interview tolong direkam. Karena kalau tidak sesuai itu tinggal diputar aja rekamannya. Karena ada beberapa teman-teman yang non X atau mungkinlah Taiwan nggak pernah tahu orang Hong Kong karakternya seperti apa. Kemudian tidak direkam, kerjanya rumah tangga. Ternyata ngerjain kantor, ngerjain rumah, dua yang tidak ada dalam interview. Makanya interview itu penting dan kita harus pegang data. Data di interview nggak tahu lah pinjam HP tetangganya, selingkuhannya, pamannya, omnya, paleknya. Intinya pada proses interview itu direkam. Dan tanyakan sebanyak-banyaknya kejelian kita tentang pekerjaan yang ada di Hong Kong. Isinya manusianya ada berapa, yang tinggal ada berapa, luasnya ada berapa, nanti ngerjainnya apa. Ini untuk pengalaman sampean yang kedua kali. Nah, jadi nanti kalau di interview nggak usah ngomong aja, diam-diam ya udah bikin aja, videoin semuanya. Jadi biar nantinya ketika sampean ada di sini bisa komplain. Ya kan ada bukti. Ini loh rekamanmu, dulu tak tanya pekerjaannya ini, katamu ini. Itu kalau di kontrak kerja juga kan istri kan biasa tercantum ya umur berapa gitu kan, umur berapa, apa namanya, statusnya gimana gitu kan misalkan. Iya, oke gini. Saya bilang sama sampean. Nggak ada di situ kok, nggak ada. Loh, lah iya Mbak, karena tidak ada itulah makanya sampean harus punya rekaman sendiri. Bisa dipahami nggak? Karena segala sesuatu yang tertulis di kertas itu nggak semuanya mewakili. Bisa dipahami nggak? Ya kan? Tidak soalnya semua. Gini kok, maksudnya gini ya, maaf gitu, maaf kata ya. Maksudnya saya udah pernah pengalaman Taiwan. Soalnya kalau saya mikirnya gini, mungkin sama gitu ya. Soalnya tiap negara mungkin setiap negara juga mungkin punya aturan beda. Saya nggak tahu sih, nggak paham juga. Cuman saya udah yang pengalaman saya, maksudnya Taiwan kan mendetil umur berapa, sakitnya apa, misalkan gini, jaga semua mendetil gitu kan di situ. Maksudnya kok udah mungkin ini mungkin peraturannya lain lagi. Ya udahlah, saya paham. Nah, saya nggak tahu juga gitu. Saya nggak tahu juga soal peraturannya kayak iya, gimana. Makanya gitu. Mbak. Mungkin peraturan PT-nya kayak gimana gitu. Makanya sekarang saya kasih tahu sampean. Sekali lagi, belum tentu 14 tahun di Taiwan, 12 tahun di Taiwan, 10 tahun di Taiwan, masuk ke Hong Kong bisa tahan lama. Belum tentu. Iya, benar. Nah, itu lain lubuk, lain ilalang. Lain sungai, lain ikannya. Nah, di situ makanya kenapa kita bikin konten sebelum anak-anak berangkat, ya kan? Kalau sebaiknya nonton banyak konten-konten kita dulu supaya nanti bisa belajar, bisa ngatur langkah gitu loh. Kalau kita cuman hanya komplain, ingat sekali lagi saya ngomong, orang Hong Kong, bahkan orang siapapun, kalau orang sudah terlalu banyak komplain, itu namanya pokcoy. Orang Hong Kong bilangnya pokcoy itu sudah melawan. Nah, di dalam peraturannya Hong Kong, memutuskan kontrak itu boleh satu pihak. Dipahami nggak sampean? Sampean harus paham juga peraturannya. Jadi sampean pun keluar nggak suka, itu juga hak sampean. Majikan mengeluarkan sampean tanpa ada persetujuan sampean, itu juga hak. Karena di dalam peraturan kontrak itu diputuskan secara sepihak pun sah gitu loh Mbak. Jadi tidak harus ada kompromi antara kedua belah pihak, enggak. Makanya kenapa saya harus tanya tadi, masalahnya kenapa gitu loh, kan gitu ceritanya. Jadi kalau udah ceritanya kayak gitu kan saya bisa menceritakan ke PT. Iya kan, begitu diceritakan di PT, kalau menimbulkan yakin sendiri, jadi dia bisa ngatur nanti kalau majikannya ketemu bagaimana, ketika cocok sama sampean dia kasih kisi-kisi ke majikan. Anak ini karakternya begini. Sebaliknya sampean akan dikasih tahu kalau ada yang dikasih tahu. Kadang-kadang agent kan nggak mau kasih tahu, yang penting berangkat dapat duit. Nah, iya benar. Nah makanya sampean sendiri yang harus paham dan mengerti untuk membentengi diri sampean sendiri.
belajar tentang peraturan di Hong Kong. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya akan berusaha menjelaskan sebaik mungkin yang bisa saya sampaikan ke sampean. Terlepas nanti sampean mau proses dengan saya ataupun tidak, itu tidak menjadi soal. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah saya menyampaikan sesuatu yang seharusnya memang dikonsumsi oleh sampean, yang seharusnya sampean tahu. Perkara mau dipakai dan tidak itu kan kembali ke pribadi masing-masing kan, Mbak. Iya, jadi begitu ceritanya. Boleh, nggak ada masalah. Sebelum semuanya diproses, boleh. Siapa sih Sandro ini? Siapa sih nomor ini? Kontennya kayak apa sih? Coba saya lihat. Nah, supaya semakin yakin, semakin tahu untuk menitipkan prosesnya bersama saya. Kan begitu toh, Mbak? Kan enak. Saya kan nggak sembunyi-sembunyi. Ya, kalau seperti ini kan enak ya. Secara mendetil, udah keterangannya, udah penjelasannya jelas lah gitu kan. Soalnya tahu agennya seperti ini kan kita juga paham lah, saling memahami mungkin gitu kok. Kalau saya ada komunikasi seperti ini kan jadi enak ya, maksudnya udah tahu gitu. Kan soalnya saya tidak bagian dari agen, saya juga tidak bagian dari PT. Saya orang di luar agen dan di luar PT, sehingga mereka nggak bisa ngatur saya. Makanya saya memberikan informasi yang jelas. Lah terlepas nanti sampean menghadapi permasalahan di PT ya tinggal sampean putuskan yes or no, nggak ada hubungan juga dengan saya kan, ibaratnya kayak gitu. Nah, kemudian di agensi juga gitu loh. Nah, ya kalau ada sesuatu yang nggak benar di agensinya ya sampean boleh telepon saya akan mencoba memberikan pemahaman ke sampean. Makanya kalau saya di luar dari mereka kan orang nggak bisa atur saya kan, Mbak. Iya, begitu ceritanya. Jadi nggak ada masalah. Makanya kan saya jadi konten YouTube dan saya YouTuber. Saya mencoba menginformasikan berita-berita, aturan-aturan yang ada di Hong Kong. Selanjutnya kalau mempercayakan dirinya untuk berproses dengan saya, ya monggo. Kalau nggak cocok ya apa-apa, kan seperti itu. Gitu ceritanya, Mbak E. Jadi selanjutnya gimana kok? Ya silakan dikirim aja paspornya. Kalau sampai ada kopi KTP Indonesianya sama paspornya ya boleh. Jadi di copy dulu ya? Enggak, di foto pakai WA aja, di foto di WA ini. Oh iya. Di HP aja. Jadi, apa tuh yang difotoin lah paspor sama KTP? KTP Indonesia. Kalau sampean ada KTP ya. Oh ini ya sekalian saya mau jelasin gini ya. Gini kan waktu pertama datang ke Hong Kong itu kan makanya saya bingung kok. Orang lain langsung sebelum medical itu udah punya KTP sementara itu kan, udah langsung ke imigrasi kan. Orang lain mungkin agennya mungkin beda-beda agen mungkin ya. Lain peraturan mungkin. Siap. Waktu itu saya mau mau medical kan pas datang ke Taiwan itu, waktu itu kan waktu masih karantina itu ya. Saya itu kan medika, terus saya ada teman-teman di situ katanya Mbak katanya medika nggak bisa pakai paspor, katanya harus ada KTP. Oh orang saya agennya nggak dibikinin. Saya bilang orang lain kok pas datang ke sini katanya pas datang ke Hong Kong itu pertama sebelum medika itu ke imigrasi dulu bikin KTP sementara itu kan maksudnya kayak duplikat itunya gitu kan yang kuning itu. Enggak, saya udah 2 bulan waktu saya mau pulang, udah 2 bulan baru saya dipanggil agen katanya besok kamu bikin KTP katanya. Kok bisa begitu ya kok ya? Ya makanya kan saya tadi bilang agensi itu beda-beda sistem. Iya makanya waktu saya ini susah cari kata mau tanya PT sini sana agensi sini sana di sana ya di Hong Kong nanya mana KTP Hong Kong kamu ada nggak, karena fotoin saya belum ada KTP. Saya bilang loh emang kamu udah 2 bulan di sana belum punya KTP? Saya bilang yang nggak tahu juga gitu. Saya bilang orang agensinya juga saya bilang telat, orang lain 2 minggu udah pada punya KTP, saya 2 bulan kok belum punya KTP. Saya bilang gitu. Makanya bingung saya kok 2 bulan pada bingung mereka juga 2 bulan di Taiwan Hong Kong kok belum punya KTP Hong Kong katanya gitu. Jadi gini kan, susah. Kan saya bilang, semuanya agen punya trik. Bisa jadi kan sampean belum didaftarin KTP, ya kan, paspornya sudah ada. Itu tester, bisa dipahami nggak? Di tester. Jadi
Ada juga beberapa agent yang agak sedikit saya bilangnya culas, ya kan? Ya tolong tidak disebut di sini. Tapi ada beberapa yang memang sukanya kayak gitu, 2 bulan di interminate, 1 bulan di interminate, 3 bulan di interminate. Ada juga. Jadi nggak cocok. Waktu itu kan waktu saya bikin KTP itu kan ada duplikat yang kuningnya itu, saya minta, saya bilang siniin saya bilang gitu, itu KTP kan buat pegangan saya, orang itu KTP kan dokumen milik kita yang pegang kan. Siap. Saya bilang itu KTP ya waktu daftar itu kan belum KTP asli itu, siniin, saya bilang saya minta katanya tanda buktinya gitu biar nanti saya kalau libur kan aman, saya bilang gitu. Enggak usah katanya, ini sebentar lagi katanya ini juga selesai katanya, dilihatin tanggalnya ya katanya gitu. Enggak usah, biarin ini saya yang pegang katanya, enggak usah, kamu enggak usah pegang, saya bilang. Ya udah, saya enggak bisa kemana. Orang langsung saya libur kok ya. Alhamdulillah juga saya untuk bawa paspor sama itu ya. Orang ada itu polisi imigrasi itu kan waktu ada sidak itu kan operasi gitu, saya nggak tahu juga soal dipinta KTP kan, takutnya di situ ya. Untung saya masih pegang paspor, terus mereka polisi tanya gitu, mana KTP kamu, kata saya KTP saya lagi diproses, saya bilang gitu, belum jadi. Ya udah, untuk mereka itu minta paspor kan ya, takutnya gitu. Saya langsung telepon agent ya. Itu kan kata bang, makanya saya mau minta KTP kemarin itu yang duplikat itu, saya minta buat, saya kan libur setiap minggu, saya bilang gitu. Otomatis kan saya buat aman, jaga-jaga kan saya gitu. Nggak apa-apa katanya, nanti aja bawa aja katanya paspor katanya, bilang gitu. Ya susah juga sih kalau agent udah gitu, saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Makanya agentnya itu kayak kurang tanggung jawab gitu kok, kayak lepas tangan gitu. Ya makanya sampean harus paham, di dunia ini ada yang baik, ada yang tidak, ya kan? Ada yang benar juga ada yang enggak. Sampean sendiri yang menentukan, ya kan? Dan sampean juga waktu berangkat juga tidak ngumpulin info-info. Ya udah, proses saja berangkat, ya kan? Begitu proses berangkat, ya yang terjadi seperti ini. Ya nggak perlu disesali, tapi ini kan bagian dari pembelajaran. Iya benar. Nah, nggak apa-apa, sekali lagi karena sampean juga sudah berumur, ya kan, 47 kan katanya kan. Kan teman sampean sudah 47. Orang 47 itu kan sudah ada isinya. Artinya sudah pengalaman banyak. Makanya kadang ada bingung-bingung, kadang ada yang kok kayak gini, ada sisi memberontaknya, ada sisi kok nggak benernya, kan kayak gitu tuh. Ya kan? Jadi ada situasi di mana sampean nggak harus memberontak, ada situasi sampean yang harus ngikut, ada situasi yang sampean harus melawan. Jadi situasinya itu kan beda-beda dan tergantung dari keadaan, ya kan? Dan sekali lagi tidak bisa disamakan. Nah, kita ikuti alurnya dulu. Awal-awal boleh kita ikuti alurnya. Semakin kita paham dan semakin kita mengerti sambil kita beradaptasi. Ya kan, kayak gini modelnya, saya itu kan seperti itu. Jadinya setelah kita beradaptasi, kemudian cari informasi, kemudian mengatur langkah, ya kan. Kalau sampean kan begitu nggak cocok, ya biasa nggak cocok langsung ngomong ke majikan. Nah, majikan sensitif. Mumpung belum 3 bulan, kalau saya akan keluarkan si anak ini, otomatis saya cuma bayar tiketnya dia. Ya, tiketnya kan bisa dibeliin tiket yang biasa-biasa. Pokoknya kan tiket pulang. Nah, dia dapat ganti dari agennya. Ada ganti yang baru tanpa membayar biaya. Ibaratnya sudah free charge kan kayak gitu. Paling dicas tiket pesawat kan, seperti itu ceritanya. Misalnya, makanya terus diganti. Ya kan kayak gitu tuh, Mbak. Jadi semuanya itu ada triknya. Namanya orang cari untung. Agent itu kan cari untung. Ya seperti itu ceritanya. Kalau saya cari untungnya ya dari saya kontenin dilihat teman-teman. Kalau ternyata informasinya bagus, menarik dan benar, semuanya pasti akan nonton. Kan kayak gitu tuh. Jadi saya YouTube-nya apa namanya kok? Kenapa? YouTube-nya Sandro Jabrik. Siapa? Sandro Jabrik.
Oh, Wong ganteng sak dunyo. Nanti saya kirim linknya. Boleh. Jadi di situ banyak cerita-cerita saya tentang teman-teman berproses dari Indonesia ke Hong Kong, mulai dari yang nggak punya datanya cuma paspor aja, proses ke Hong Kong. Ya untungnya ya kok ya waktu di imigrasi agensi itu nggak sama sekali bantu saya mau waktu bikin KTP itu kan. Saya sendiri apa-apa saya sendiri, padahal orang-orang lain yang mungkin Oke, gini apa ya nggak sama sekali. Samen tak kasih tahu. Kita nggak bisa menuntut orang ya. Kalau majikan membayar sampean dengan harga yang murah, otomatis pelayannya dia juga biasa kan. Nah, kalau sampean bayarnya mahal, otomatis ya dia harus memperbaiki servis. Kalau enggak, dia ditinggalin sama banyak orang. Nah, kemungkinan agent tersebut yang sampean ikuti itu biayanya rendah. Sehingga staff agentnya kalau orang Hong Kong bahasanya emble, nggak peduli. Karena bayarannya kecil, majikannya mau murah. Ya kan? Nah, jadi pelayanannya biasa. Makanya kalau kita ketiban agent-agent yang begitu, jatuhnya ya kayak sampean. Sekarang kalau dia ngambil mahal, otomatis servis kemajikan kan nggak asal. Bisa jadi dikabarin, kamu jangan begini ya, majikannya itu kelakuannya begini dan begitu. Kan bisa begitu tuh, bener nggak? Kalau majikannya bayar sama sekali nggak. Dari pertama saya masuk sampai pulang nggak ada gimana di sana. Ya, makanya agent kan agent biasanya gimana kerjaan kamu di sana gimana gitu ya, kan. makanya saya kan bilang gitu kan. Ini nggak sama sekali nggak ada nanya bisa, gimana gitu. Sampean bisa sekali lagi itu pengalaman, makanya tolong tidak dibicarakan di sini agennya ya. Sampean silahkan bicarakan sendiri sama teman-teman sampean, tapi tolong di sini saya tidak akan menyebutkan atau mendiskreditkan nama salah satu instansi, salah satu nama siapa apapun. Yang penting kan ini bagian dari pengalaman. Iya. Jadi untuk teman-teman lebih berhati-hati dan berwaspada. Agen apa yang mau diambil untuk mewakili proses mereka, mempercayakan kontrak mereka, kan seperti itu. Ya sama lah beli barang yang murah sama beli barang yang mahal. Bagaimana sistem melayaninya? Udah, itu aja kesimpulannya. Jadi ini bahan sebagai pembelajaran buat teman-teman, karena ini ada di konten, juga pembelajaran buat sampean. Jadi ternyata banyak, dan supaya nanti berhati-hati lagi, jangan sampai salah pilih. Karena tidak ada garansi juga dari saya untuk memberikan jaminan apakah sesuatu yang saya rekomendasikan itu juga baik, kan begitu tuh Mbak. Saya sangat menyadari, tapi setidaknya saya sudah menjelaskan segala sesuatunya di depan, kan begitu ceritanya Mbak. Siap. Ada lagi yang mau ditanyain Mbak kira-kira? Udah cukup, makasih banget. Makasih banyak ya kok udah mau ini gitu, mau penjelasannya. Boleh, nanti kalau ada yang dinilai merasa bermanfaat juga boleh di-sharekan ke teman-temannya supaya teman-temannya dapat pembelajaran. Jangan sampai seperti kita, karena sekali lagi orang gagal itu tidak selamanya gagal. Ya kan? Orang gagal masih bisa bermanfaat buat orang lain, dan orang gagal satu kali kita coba 2 kali. Karena nyoba itu bisa 4 kali. Kalau saya sistemnya nggak putus asa. Kalau gagal pingin coba lagi gitu. Tapi memang usia saya udah nggak ini lagi, mungkin di situ kendalanya kok. Duh, bukan, sampean kan sudah ada pengalaman. Jadi menangnya di situ. Makanya di situ sampean juga harus memahami karakter-karakter orang Hong Kong, kondisi-kondisi keadaan, terus bagaimana cara ngomong sama orang Hong Kong walaupun bisa bahasa Mandarinnya, kan seperti itu tuh Mbak. Iya. Orang Hong Kongnya juga bilang gini sama saya, kamu ex Taiwan katanya, kamu pernah pengalaman Taiwan katanya, kamu jangan samakan orang Taiwan sama orang sini katanya. Bilang kan enggak lah, saya bilang. Nah kan sampean aja dibilang begitu kan, otomatis kan. Maksudnya itu anaknya si Akong itu kan, maksudnya anaknya si kakek, kamu katanya gini Taiwan kayak gimana, jangan samakan ya katanya, Hong Kong beda sama Taiwan kayak gitu. Iya, saya paham. Betul, jadi seperti itulah sampean sekali lagi. Tapi ya wis, ada kesempatan selalu, mudah-mudahan ada jalan lagi, dan saya tunggu sampean di Hong Kong. Siapa tahu nanti kita bisa ngopi bareng. Iya. Kemarin teman saya aja yang
14 di konten saya yang baru punyanya paspor 14 tahun, karena kan kalau Taiwan 14 nggak bisa lagi kan, sudah cukup kan, sudah batas kan kalau Taiwan, makanya dia berangkat ke Hong Kong tanggal 26 kemarin berangkat dan nyampe di Oh Hong jadi Kong. Koko juga bisa proses Taiwan ya? Ya Taiwan juga bisa, cuman kalau yang 14 kan nggak bisa, sudah 14 Tapi tahun. kalau misalkan gini kok, misalkan saya 2 tahun Hong Kong, misalnya saya bisa proses di sana di Hong Kong mau ke Taiwan lagi bisa? Tidak bisa, harus pulang Indonesia. Indonesia kebijakannya sekarang harus pulang Indonesia. Dulu Singapura langsung ke Hong Kong bisa, dulu Abu Dhabi langsung ke Hong Kong bisa, Malaysia langsung ke Hong Kong, Taiwan langsung ke Hong Kong bisa dulu. Tapi kalau yang itu katanya teman saya, kalau yang dari Hong Kong ke Makau itu bisa ya kok. Tapi sekarang udah ditutup ya Makau. Sudah buka lagi, sudah mulai normal lagi. Oke. Oke. Ya gitu aja Mbak. Ada sesuatu Ya, nanti boleh makasih ya kok ya. ditanyakan. Sehat. Itu apa namanya yang difotoin itu apa? KTP sama paspor ya? Ya KTP sampean Indonesia sama paspor. Kalau ada identitas Taiwan sampean, jadi biar tahu kalau sampean ex Taiwan. Oh iya. Ya. Pak kayak KTP itu ya bisa Boleh ya? terserah, pokoknya kartu apa yang menunjukkan bahwa itu Taiwan kan. Ya siap. Oke, Siap, sehat selalu ya. Mbak Ea. Makasih ya kok ya. Makasih. Ya yuk bye bye. Bye. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi, lain lubuk lain ilalang, lain lubuk lain ikannya. Sekali lagi semuanya teman-teman, kita harus terus belajar, terus melihat agar apa posisi kita di kemudian hari tidak menderita. Karena dengan belajar, dengan mencari pengetahuan, maka hidup kita akan lebih bernilai. Sehat selalu, keep stay tune in my YouTube channel and see you, bye bye.